bareng gua Al lagi di sini, dan di sesi kali ini gua mau bercerita dikit tentang televisi tabung ya. Meskipun itu udah usang, tapi ternyata masih banyak juga yang punya TV ini di rumah. Karena TV ini itu terkenal bandel ya mungkin. Harga servisnya juga murah karena spare partnya nggak terlalu kayak TV LED. Nah, di sini gua mau cerita tentang keluhan yang saya alami akhir-akhir ini. Em, nah, TV ini IC vertikalnya sering pecah, ya kan? Sering pecah terus. Pokoknya saya setiap ganti tuh selang beberapa hari itu dia pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Nah, solusinya gimana untuk seri Sharp ini, Sharp Piccolo ya kalau nggak salah. Sharp Piccolo ini boxnya. Dan apa yang saya lakukan di sini, saya mengecek ya, terutama yang utama itu saya mengecek tegangannya dulu. Saya mengecek tegangan di bagian input supply vertikal. Biasanya ada dioda yang menuju dari kaki flyback ini ya. Dari kaki flyback dia menuju ke IC vertikal ini. Nah, IC ini aslinya 78040 di pin berapa itu ya? 12 kalau nggak salah Dubai ini. Anda cari datasheetnya karena di sini tulisannya udah nggak ada. Nah, ini dapat elko ya, dioda elko, kemudian ke IC vertikal. Di sini saya cek tegangannya di bagian plus elko-nya ini atau di bagian katoda dioda. Dia menunjukkan tegangan 30 volt dari flyback. Ini kan 30 volt, dan ini menurut datasheet itu masih bisa ditoleransi lah menurut datasheet, tapi realitanya dia terlalu tinggi. Dan saya pegang itu IC vertikalnya setelah saya ganti itu terlalu panas. Nah, kalau panas sehingga dia nggak tahan lama. Kalau dinyalakan berhari-hari gitu ya, nyalakan terus dia nggak tahan lama dan pecah lagi. Nah, solusinya di sini saya menggunakan tegangan dari luar ya. Dari kaki flyback yang menuju dioda ini saya potong. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar saya nggak menggunakan tegangan dari flyback karena ini terlalu tinggi, 30 volt ya kan. Dan setahu saya 78040 itu menggunakan tegangan ya minimal paling enggak itu 24 volt lah. 24 volt sampai sekitar 28 volt. Nah, seperti itu. Dan di sini saya menggunakan kabel untuk membuat tegangan dari luar itu mudah ya. Nah, di sini saya menggunakan kabel, kelihatan nggak ya? Nah, 1 2 3 4 5. Saya menggunakan 4 lilit. Yang satu ini saya terapkan di ground, ya kan, di ground. Kemudian saya lilitkan ini ke bagian dioda tadi. Nah, arusnya gimana? Ini kan ground ya kan, kemudian searah jarum jam ke kanan. 1 2 3 4 5. Di sini saya menggunakan 5 lilit. Dia mengeluarkan tegangan sebesar 1 2 3 4 5. Ya, benar 5 lilit. Mengeluarkan tegangan sebesar 28 volt di sini. 28 volt. Dan saya pegang IC-nya itu nggak terlalu panas. Jadi oke lah. Nggak apa-apa. Dan gambarnya juga dia nggak ngelipet gitu ya. Misal dia gambarnya ngelipet, itu berarti ada masalah pada tegangannya. Anda tinggal tambah sendiri tegangannya. Misalkan ngelipet, kalau enggak ya udah pakai itu aja. Oke, ya kan? Jadi tegangannya 28 volt. Udah gitu aja. Buat nurunin tegangan ya. Buat nurunin tegangan tinggal ini dipotong, kemudian bikinkan dari ground, kemudian dililit searah jarum jam. Ya kan, sebesar 4 sampai 5 lah. Nanti biar Anda cek sendiri tegangannya. Saran saya tegangan yang paling kecil dulu. Misal Anda pakai 3 lilit dulu. 3 lilit, dia nanti keluarnya tegangan berapa, Anda tes, kemudian lihat di
displaynya dia kayak gimana. Kalau masih kurang, misal ngelipet gambarnya gitu kan, Anda tambahin lagi satu lilitan lagi, kemudian cek lagi, kurang lagi, tambahin lagi sampai dia bagus gambarnya, dan sampai tegangannya dia sesuai, nggak terlalu tinggi kayak yang sebelumnya. Oke, itu untuk mengatasi suplai tegangannya. Dan yang kedua, di sini saya tidak menggunakan nomor seri vertikal 78040 lagi, karena saya menggunakannya ini 2 kali, dia jebol terus. Alhasil saya ganti yang tegangannya yang ampernya dia lebih tinggi, seperti 78045. Nah, di sini saya menggunakan IC-nya 78045. Nggak kelihatan. Nah, nih 78045. Oke ya. Karena apa? Karena IC ini ampernya dia jauh lebih tinggi daripada 78040. Oke, 78040 itu biasanya di TV 14 in, tapi entah kenapa ini dipakai di Sharp 21 Slim. Karena urut-urutannya itu 78040, 78141, kemudian baru 78045 yang paling tinggi ampernya. Oke, di sini udah ya. Tinggal Anda sesuaikan sendirilah. Itu menurut saya pribadi. Jikalau Anda punya ide lain atau pendapat lain, silahkan. Dan yang perlu diingat, sebelum saya melakukan penurunan tegangan kemudian penggantian si IC-nya, saya udah cek tegangan. Saya cek komponen di bagian IC vertikal di sini, semuanya bagus. Udah. Kalau misal ada yang bermasalah, pastinya kan dia juga merusak IC vertikal ya kan. Dan setelah itu saya juga buka yang bagian yuk sini. Saya buka, barangkali dia lembab, kemudian saya jemur setelah 1 hari ya. Kemudian saya pasang. Lalu saya lakukan penurunan tegangan seperti ini. Kemudian saya ganti IC-nya biar lebih aman gitulah. Oke. Saya rasa cukup untuk teori, ya sekedar teori kecil-kecilan dari saya. Setahu saya hanya itu saja. Barangkali Anda punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu ya video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa. Salam teknik.